Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Syarul Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Metode pembayaran ekspor itu ada 4, dengan advance payment, letter of credit, open account, terus yang selanjutnya ada consignment atau konsinyasi. Yang pertama, advance payment, cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Lalu ada letter of credit, jamin yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah upline buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Maksudnya sejumlah tertentu, sejumlah yang telah ditentukan oleh kepada pihak-pihaknya. Open account, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Lalu ada consignment, pengirim barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer atau kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Lalu di sini kita akan bahas tentang aplikasi dan pembukaan LC, dokumen utama dalam LC, pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Letter of credit, tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan ditentukan oleh LC terpenuhi. Fungsi letter of credit atau LC merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Lalu membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunanya. Letter of credit LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya terbentuk ada surat atau mail LC, telex atau kabel LC, SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Pembukuan LC, hal-hal yang diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit atau PLC. Yang pertama itu nama jelas, alamat eksportir atau beneficiary. Kemudian jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Jenis LC apakah revocable, irrevocable atau transferable. Lalu apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Lalu atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Lalu uraikan singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk dalam jumlah dan harga per unit. Syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. Perincian dokumen yang diminta, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak, pengapalan sebagian-sebagian, partial shipment diperbolehkan atau tidak, tanggal pengapalan terakhir, latest shipment, dan tanggal jatuh tempo atau LC expiry date. Lalu ada jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex, kabel atau SWIFT. Lalu pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC itu ada 8. Pertama, pembeli atau importir. Disebut juga applicant, account party, accountant, buyer, or consignee. Pihak yang memohon pembukaan LC dari bank. Lalu kredibilitasnya harus memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank. Lalu ada penjual atau eksportir. Disebut juga beneficiary or party to be paid
or exporter, or seller, or shipper, or supplier. Lalu pihak kepada siapa LC diterbitkan atau dipergunakan. Lalu pihak yang memenuhi syarat LC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. Lalu ada bank pembuka atau penerbit LC, disebut juga opening bank, or issuing bank, or importers bank. Lalu bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary biasanya dimulai perantara bank di negara beneficiary. Lalu yang memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat LC. Yang mengatur pembiayaan transaksi-transaksi bila mana diminta. Lalu yang melepaskan dokumen-dokumen LC kepada importir dan meminta pembayaran dari importir. Bank penerus LC disebut juga advising bank, or sellers bank, or foreign correspondent bank. Bank yang memberitahukan atau mengadviskas meneruskan LC dan menegaskan kebenaran autentikasi dari LC tersebut pada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Lalu bank ini dapat juga memungkinkan sebagai paying bank atau confirming bank, bahkan sebagai issuing bank dalam hal berbeda dengan opening bank dalam rangka back-to-back LC. Lalu bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC disebut juga confirming bank or foreign correspondent bank. Bank kedua biasanya advising bank, bank yang bertindak sebagai confirming bank, yakni menegaskan kepada beneficiary atau eksportir bahwa LC tersebut otentik dan bila mana importir atau opening bank tidak melakukan pembayaran, maka bank kedua ini akan membayarnya. Jadi confirming bank ini akan menambahkan kewajiban terhadap opening bank, yaitu turut menjamin pembayaran atas LC yang diterbitkan oleh issuing bank setelah persyaratan dalam LC terpenuhi. Lalu bank pembayar disebut juga paying bank. Bank yang namanya disebut dalam LC sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada beneficiary or eksportir asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat LC. Lalu pihak-pihak yang terlibat juga itu ada bank yang menegosiasi, disebut sebagai negotiating bank. Bank biasanya namanya tidak disebut dalam LC yang menyetujui untuk membeli vessel dari beneficiary atau eksportir. Eksportir dapat menegosiasi vesselnya kepada bank lain yang berbeda dari paying bank yang tercantum dalam LC. Walaupun kekuatan hukum dari bank lain tersebut agak berbeda bila mana kelak ada masalah di pengadilan. Yang membayar beneficiary atau eksportir dengan segera dan biasanya dengan bila mana ada masalah. Atas pembayaran kepada beneficiary or eksportir, maka negotiating bank selanjutnya meminta pembayaran dari opening bank. Lalu ada bank yang diminta menggantikan pembayaran atau mereimburse. Disebut juga reimbursing bank. Bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka untuk penyelesaian pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut reimbursing bank. Lalu pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung ada 5. Yang pertama ada perusahaan atau maskapai pelayaran perkapalan. Menerima barang-barang dagangan dari shipper atau eksportir atau freight forwarder dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut. Lalu menerbitkan BL atau surat bukti minat barang. Lalu ada bea dan cukai atau pabean. Bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila mana ketentuan-ketentuan pabean telah dipenuhi. Bagi eksportir, pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak memberikan izin barang untuk dimuat di kapal. Lalu ada perusahaan asuransi yang mengasuransikan barang-barang yang di kapalnya sesuai nilai yang diisyaratkan, yang mengeluarkan sertifikat atau polis asuransi untuk menutup risiko yang dikehendakinya. Lalu yang menyelesaikan tagihan atau tuntutan kerugian-kerugian bila ada suatu hal yang terjadi tidak dalam kehendak. Lalu ada badan-badan pemeriksa yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksa mutu, jenis, jumlah barang tersebut.
yang ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk memeriksa barang-barang ekspor tersebut sebelum dikapalkan dengan menerbitkan surat laporan pemeriksaan surveyor. Lalu ada badan-badan penelitian lainnya yang ditunjuk pemerintah yang mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat lainnya bagi barang yang diperlukannya. Lalu tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Ada authentic LC. Bila LC dibuka dengan surat, periksa apakah tanda tangan pejabat dalam LC tersebut telah cocok dengan spesimen yang masih berlaku yang diterima oleh opening bank. Bila LC dibuka dengan Talex atau kawat, periksa angka tesnya, apakah betul atau tidak. Bila LC dibuka dengan Swift, apakah pertanyaannya oke. Aplikan, apakah nama dan alamat lengkap importer telah dicantumkan dengan benar? Lalu ada issuing bank, apakah alamat dan issuing bank telah tercantum dengan benar? Lalu ada date of issue, apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC? Lalu ada date and place of expiry, apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap? Apakah telah dicantumkan pula nama kota atau negara di mana LC bersangkutan berlaku? Bila jatuh temponya pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya. Lalu ada transferable credit. Maksudnya itu apakah ditransfer kepada benefit syari kedua atau disebut juga dengan jelas diperkenankan atau tidak diperkenankan. Confirmation, apakah saat LC diteruskan kepada beneficiary diperlukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak? Apakah dalam LC tersebut adakah tercantum atau tidak? Lalu ada amount, apakah angka dan huruf dicantumkan? Kode mata uangnya US dollar, GBP atau DEM atau lainnya. Toleransi amount 10% tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang tercantumkan dalam LC. Lalu ada about approximately, toleransi, dan lainnya. Availability, apakah LC telah menunjukkan bank yang dikuasakan untuk membayar paying bank atau untuk mengakses vessel accepting bank atau untuk menegosiasikan bank. Kecuali jika LC memperkenankan negosiasi dokumen oleh setiap bank. Lalu apakah LC menyebutnya secara jelas berlakunya by side payment, by different payment, by acceptance, atau by negotiation? Lalu ada availability yang lainnya, yang C, apabila LC berlaku by different payment, apakah telah dicantumkan bagaimana dan kapan jatuh tempo pembayarannya? Misalnya 30 hari setelah pembayaran, 60 hari setelah dokumen diserahkan, atau lainnya. Apakah LC berlaku by acceptance atau LC telah mensyaratkan minta draft yang ditarik dari atas bank yang disebutkan? Dan kapankah jatuh tempo vessel berjangka yang ditarik itu? Misalnya 30 day cycle atau 3 months date. Apabila LC berlaku negosiasi, ada dua jenis LC yang bisa negosiasi, yaitu restricted negotiation atau terbatas pada bank yang disebut, atau unrestricted atau freely negotiable credits at any bank. Lalu ada draft, ditarik atas permohonan kredit applicant. Pembuka kredit at opening bank atau bank pembayaran ditunjuk paying bank. Bila draft ditarik pada applicant, maka draft tersebut akan ditangkap sebagai dokumen tambahan. Lalu ada partial shipment atau transshipment, allowed atau or not allowed. Maksudnya itu disetujui atau tidak setujui di bagian sini. Ada insurance, apakah ditutup applicant atau beneficiary. Lalu ada transport details, port of loading, port of destination, and latest shipment date, apakah telah dicantumkan dalam LC. Description of good, dibuat secara ringkas dan jelas, tidak berlebihan. Trade terms, apakah telah memuat persyaratan penyerahan barang, misalnya CIF, CFR, atau FOB. Lalu presentation period, berapa hari setelah tanggal pengapalan bill of loading, dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan kepada bank.
Apakah LC tidak mencakup jangka waktu? Maka menurut pasal 43A UCP dengan sendirinya berlaku 21 hari. Lalu di sini ada dokumen utama dalam LC, ada draft, commercial invoice, bill of lading, packing list, dan policy assurance. Ada draft, yaitu pemberitahuan impor barang atau PIB adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor berdasarkan dokumen perlengkapan pabean sesuai prinsip self assessment. Lalu di sini ada contoh draftnya, contoh dokumennya bisa dilihat. Lalu ada commercial invoice, merupakan sebuah invoice yang berisi keterangan akan detail jumlah barang, harga barang, perhitungan pembayaran, dan besaran hal-hal terkait di dalamnya. Dalam commercial invoice, faktur ini diberikan oleh penjual kepada pembeli yang nama dan alamatnya sama dengan LC atau dokumen importir seperti angka pengenal, impor, NPWP, dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, baik itu notaris, pihak penjual, pihak pembeli, maupun saksi-saksi yang berkepentingan di dalamnya. Ini ada contoh dokumennya, silakan dilihat. Lalu ada bill of lading, merupakan sebuah dokumen berupa surat yang didapatkan ketika barang berada di dalam kapal laut. Surat ini menjadikan bukti akan dua hal, yaitu hal pertama adalah bahwa BL menjadikan bukti kepemilikan barang di dalam kapal laut tersebut. Hal kedua adalah bahwa BL menjadi bukti adanya kontrak pengangkutan barang di dalam sebuah kapal laut. Jadi pada intinya bill of lading memuat penjelasan bahwa barang Anda berada di dalam sebuah kapal. Dan di bill of lading termuat hak dan kewajiban antara kita dan pihak jasa angkutan barang via laut tersebut. Ini ada dokumennya, silahkan dilihat. Packing list merupakan sebuah dokumen wajib dibuat oleh eksportir. Di dalamnya terdapat informasi berupa uraian dari barang-barang apa saja yang ada dalam pak, bungkus, ataupun yang terikat di dalam peti. Daftar pengepakan ini sangat dibutuhkan oleh pihak bea cukai sebagai alat untuk mencocokkan kesamaan barang yang didaftarkan dalam dokumen ekspor impor dengan fisik real. Jika terdapat perbedaan antara dokumen di pihak bea cukai dengan daftar pengepakan, lalu besar kemungkinan akan terjadi masalah seperti penundaan izin lolos ekspor impor. Oleh sebab itu, antara dokumen yang sudah dibuat, utamanya commercial invoice, harus sama dengan detailnya, utamanya dengan packing list tersebut. Ini ada contoh dokumennya, silahkan dilihat. Lalu ada policy assurance. Sebagai pembuktian sebuah barang telah terlindungi oleh asuransi, diperlukan bukti bahwa pembayaran asuransi sudah dilakukan. Bukti tersebut dinamakan policy assurance atau asuransi. Dalam policy assurance ini terdapat berbagai hak dan kewajiban tiap-tiap pihak terkait di dalamnya. Misal kejadian-kejadian seperti apa yang menyebabkan asuransi ini berlaku dan kejadian-kejadian seperti apa yang menyebabkan asuransi ini dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pengcoveran kerugian tidak bisa dilakukan. Ini ada contoh dokumennya, silahkan dilihat. Itu semua adalah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.